Hey, what's up guys, kembali lagi di channel Chef, dan di sini aku bakalan unboxing dan sedikit review tentang salah satu produk. Ini adalah salah satu unit gel blaster yang udah aku impikan juga dan akhirnya bisa ada di channel ini. Jadi kita bakalan sering lihat gameplay pakai gel blaster ya. Dan untuk kalian yang penasaran, langsung aja, ini dia unit gel blaster yang bakalan kita bahas, yaitu adalah Jingji SLR Chikibi. Sekarang saatnya kita opening dulu. Oke, jadi kalau misalnya kalian perhatiin di sini aku channel ini tuh udah beberapa kali unboxing dan review tentang gel blaster. Tapi dulu aku cuma sekedar review aja. Tapi di sini aku akan mereview dan akan kugunakan buat gameplay selanjutnya yang pakai gel blaster ya. Jadi ini adalah Jingji SLR Chikibi. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini boxnya juga kelihatan premium banget, warnanya hitam. Dan sekarang kita lepas dari samping aja. Ini jadi di sini kalau misalnya kita bisa lihat, ini ada satu kotaan gini yang buat nutup sebelah samping ini. Itu ada gambarnya jadi gel blasternya itu sendiri, dan juga ini ya, semuanya kelihatan di sini kecuali yang nggak kita dapat tuh MRO-nya ya. Di sini ada gambar MRO, jelas kita nggak dapat. Kemudian di sini ada tulisannya ION 6,7 Ultralight M-Lock Handguard. Jadi dia menggunakan sistem N-Lock 6,7 inci. Dia juga ada tulisan Short Barrel PDW Pistol Stabilizing Brace. Kalau sebenarnya di sini tuh sering disebut nggak popor ya, tapi kayak brace. Tapi emang bentuknya tuh ya keren sih, cakep sih. Nanti kalian lihat aja. Dan ini untuk bagian satunya itu warnanya hitam, dan untuk bagian yang sebaliknya itu warnanya dia tan. Tapi di sini untuk bagian ini itu gambarnya seperti ini ya. Di sini ada tulisannya Jingji atau si mereknya itu sendiri Jingji, dan untuk bagian bawahnya tuh ada tulisan yang sebenarnya semuanya tuh full bahasa Cina dan aku nggak begitu paham. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakai bahasa Cina semua. Jadi untuk tulisannya ini lumayan untuk memberikan experience ketika kita unboxing ya. Dan untuk gel blasternya sendiri, di sini ada tulisannya SLR Gel Ball Works. Yang dimana tulisannya di situ. Di sini ada tulisan SLR Crystal Bullet Launcher. Dan di sini ada tulisan Crystal Bullet yang dimana dia pakai gel ball ya. Untuk boxnya sendiri di sini ada tulisan caution macam-macam kayak gitu panjang. Dan di sebelah sini ada tulisan SLR sama kayak di depan. Di sini juga sama persis. Untuk bagian sini bawah, sini juga ada tulisan SLR. Dan untuk bagian bawah di sini dia juga ada tulisan SLR kayak gitu. Dan sekarang kita langsung buka aja boxnya itu sendiri dan kita bisa lihat kira-kira tuh di dalam tuh dapat apa aja. Dan kita langsung cek buka aja. Untuk bukanya ngadep kalian aja lah ya. Jadi bukanya tuh kira-kira kayak gini nih, kalian bisa lihat. Nah, dia bagian dalam boxnya tuh warnanya biru ya, tapi masih ketutupan sama si foamnya nih. Kita bisa lepas dan baru kelihatan si unitnya itu sendiri. Ups, kayak gini. Dua. Dan langsung kita keluarin satu-satu aja, kira-kira di dalamnya tuh ada apa aja. Ini aku taruh kayak gini aja. Yang pertama kita bakalan dapat safety glass. Ini dia safety glassnya, gel ballnya itu sendiri, charger dan baterai. Jadi dia udah include baterai dan charger. Ada beberapa aksesoris untuk si M-Lock-nya itu sendiri dan juga si front sight sama rear sight-nya itu sendiri. Ada magazine, dan yang terakhir ada si gel blasternya itu sendiri. Ini dia, ini cakep banget sih. Kenapa aku suka sama si SLR ini tuh, walaupun dia sistemnya tuh kayak M4 AR-15 gitu, cuma dia modelnya itu tuh cakep banget, kesannya tuh futuristik banget. Ini kita bakalan bahas ini lebih rinci lagi ya. Dan untuk yang di box udah itu aja, itu lumayan lengkap loh untuk sebuah unboxing. Itu kasarannya kalau misalnya kalian beli ini, itu kalian beli satu box ini aja, kalian langsung siap main game ya, siap gameplay. Itu beneran bisa karena baterai udah ada, gel ball yang udah ada, kacamatanya juga ada. Jadi kalian tinggal beli, tinggal ngerendam
si gel ballnya, langsung tinggal main. Dan sekarang kita bakalan bahas tentang apa yang kita dapat satu-satu. Untuk kacamatanya sendiri, sebenarnya dia basic banget. Kalau misalnya bisa dilihat, ini basic banget kacamatanya dan dia fleksibel banget ya polikarbonat kayak gitu-gitu. Dan dia fleksibel banget. Kalian bisa lihat, ini fleksibel banget. Ya mungkin kalau misalnya untuk main gel blaster itu sebenarnya nggak apa-apa lah ya, masih aman lah ya. Kadang di Jogja tuh Springer sama gel blaster itu tuh mainnya bareng-bareng tuh. Nah, mungkin kalian bisa kalau misalnya lebih kusaranin buat cari yang safety glass yang lebih proper lagi. Walaupun ini mungkin bisa, cuma kusaranin banget buat cari yang lebih proper lagi. Itu wajib sih kalau misalnya safety glass tuh cari seaman-amannya. Kalian ngeluarin duit sedikit agak mahal gitu 100-200, tapi safety dari mata kita tuh bakalan terjamin. Jadi kita bakalan dapat safety glass yang kualitasnya ya standar banget ya. Kita taruh samping. Kita bakalan dapat gel yang warnanya emas ini. Ini kalau nggak salah medium atau soft ya. Aku nggak begitu paham. Dan ini 10.000. Lumayan banyak. Ini aku sukanya dari gel blaster tuh kalau misalnya kalian itu beli, ini dapat 10.000 tapi bungkusnya cuma segini, tinggal kalian rendam kayak gitu. Udah ngerendam sih. Kita bakalan dapat charger dan juga si baterainya itu sendiri, yang dimana chargernya itu dia pakai USB dan colokannya ini tiganya tuh pakai balancer style gitu ya. Jadi baterainya tuh kalau misalnya dilihat tuh kayak lipo kayak gitu, tapi ukurannya itu kecil banget. Kalau misalnya dilihat itu dia ukurannya tuh hampir 6 cm panjangnya, dan untuk lebarnya itu tuh 1 cm, 1,5 cm lah ya, hampir 2 cm. Jadi ukurannya tuh kecil banget. Kalau untuk tulisannya sendiri sih dia 2000 mAh 11,1 volt. Tapi kayaknya nggak sampai 2000 sih, karena ini ukurannya kecil banget. Karena yang ukuran Turnigy 1200 aja dia lebih panjang dari ini. Ini mungkin di angka 800 atau nggak tahu 600 700. Dapat chargernya itu sendiri, chargernya USB dan dia outputnya itu 11,1 volt 8 mAh. Ini lumayan sih kalau misalnya buat main. Mungkin kalau misalnya aku saranin cari baterainya tuh yang lebih proper lagi, bisa Onbo, bisa Turnigy, macam-macam, biar makin mantep lagi buat kedepannya. Dan kemudian kita dapat beberapa aksesoris untuk M-lock dan juga front atau rear sight-nya itu sendiri. Kita bakalan dapat hand stopper yang dia pakai sistemnya tuh M-lock. Jadi kayak gini bentuknya itu kayak gini, cakep banget. Kemudian kita juga ada si front dan rear sight yang dia juga bahannya pakai nilon, yang dimana dia stylenya itu tuh pakai Magpul M-Bass ya, yang pro. Jadi ukurannya tuh kayak gini, bahannya nilon. Walaupun kalian kalau misalnya pengen upgrade pakai yang bahan metal itu juga bisa. Tapi kalau misalnya buat kalian yang pengguna red dot, dipasangin ini aja udah kelihatan cakep banget, jadi nggak masalah. Kemudian kita juga dapat cover untuk M-lock-nya itu sendiri. Ada 2, jadi untuk di kanan dan juga di sebelah kiri. Untuk sistem M-lock-nya itu sendiri ada kunci L. Kalau misalnya kalian ini tinggal masang, kunci L udah disediakan, dan juga ada pengunci untuk si M-lock-nya itu sendiri, yang dimana masing-masing ada 4 biji buat masuk si ini ya. Dan untuk Mac-nya sendiri, ini kalau misalnya bisa lihat, ini stylenya tuh Magpul dan ini cakep banget. Dan di sini tuh dia juga ada jendelanya, jadi kalian tuh bisa lihat si gelnya itu ada di dalam tuh. Dan untuk sistemnya sendiri dia pakai dinamo di dalam, dan di atas ini ada konektornya itu untuk si bagian dinamo yang ada di dalam. Untuk aku suka dari pertama lihat ini adalah markingnya itu yang cakep banget. Jadi dia full markingnya itu tuh beneran yang cakep banget. Dari atas, dari samping, tulisan kayak Magpulnya semuanya tuh cakep banget. Jadi ini aku gimana ya? Aku baru pertama megang dan ini tuh beneran cakep banget sih untuk Mac-nya tuh kayak gini. Untuk kapasitas kira-kira ya seginilah ya, kalian bisa lihat. Dan untuk masukinnya si gelnya itu ada di bagian atas ini. Jadi konektor itu kita bisa buka di sini. Cuma untuk bukanya sendiri dia susah ya. Dan di sini kita masukin gelnya itu dari dalam sini, dan di sini ada konektor si kabelnya itu ya. Sayangnya kabelnya itu kelihatan. Kalau misalnya bisa ketutup tuh lebih cakep lagi ya. Dan mungkin sistem buat keluar masukin dari sini tuh agak sedikit repot, apalagi kalau misalnya kalian nggak punya kuku dan pakai sarung tangan, itu bukanya tuh susah banget. Karena ini aku mencoba buka, dia juga lumayan susah gampang sih. Dan sekarang kita langsung bahas ke yang bagian utama, yaitu si SLR Cikibi-nya itu sendiri. Ini tuh cakep banget, asli. Ini parah, ini cakep banget. Dan kita bakalan bahas dari depan ke belakang itu sendiri. Dan untuk bagian depannya sendiri, kalian bisa lihat ini oranye, salah satu yang paling mencolok ya. Karena kalau misalnya kalian beli yang warna hitam, untuk bagian depannya dia warnanya oranye. Tapi kalau misalnya kalian beli yang warna tan, bagian depannya itu warnanya hitam. Dan kalau misalnya kita buka, ini dratnya itu pakai drat
counterclockwise atau CCW kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di sini warna biru yaitu bagian inner barrelnya itu sendiri yang udah bahannya metal, karena ada yang bahannya itu masih akrilik juga, tapi dia pakai bahannya itu metal, tapi dia belum ada hop up-nya ya, jadi kalian bisa cariin hop up itu sendiri. Kita mundur ke bagian belakang sini, ini ada wrist yang dia tuh stylenya tuh M-lock dan ada markingan SLR di bagian sini, di bagian satunya juga, dan di bagian atas. Untuk panjangnya tuh tadi 6,7 inci, yang dimana dia tuh emang stylenya itu tuh short barrel rifle banget, SBR banget. Untuk CQB itu enak banget, karena kita movingnya tuh jauh lebih enak. Dan untuk bagian atasnya tuh Picatinny railnya itu cuma ada di depan ya, jadi untuk bagian sini tuh dia ada lubang buat si M-lock itu sendiri. Karena kalau misalnya jujur, ketika seperti ini tuh kita megangnya tuh jadi lebih nyaman ya, jadi nggak terlalu keganggu sama si bagian Picatinny rail. Si M-lock-nya tuh sendiri dia ada di sebelah atas, di sebelah kanan dan kiri, dan di sebelah bawah untuk si M-lock-nya itu sendiri. Jadi M-lock itu sistem penguncian yang berbeda ya, jadi dia nggak full pakai Picatinny rail tapi pakai sistemnya M-lock. Ada juga yang namanya K-mod. Aku kalau misalnya bilang M-lock itu lebih cakep sih. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat di bagian outer barrel, dia juga bahannya udah pakai metal. Jadi bagian depan itu tuh si wrist, kemudian si bagian depannya ini kompensator atau si loader kayak gitunya itu dia pakai bahan nilon. Tapi untuk bagian outer barrel dia pakai bahan metal, dan inner barrelnya juga pakai bahan metal. Sekarang kita langsung lihat bagian bodinya itu sendiri. Kalau misalnya dilihat ini bentuknya tuh cakep banget. Bentuknya tuh menurutku tuh dia itu tuh beda dari yang lain. Bentuknya tuh walaupun kayak gini tapi dia tuh asli ini cakep banget. Jadi untuk bentuknya sendiri, kalau misalnya dari sebelah kanan di sini ada mag release yang dimana pakai bahan metal, dan di sini ada kayak selektor yang dimana di sini sebelah kanan itu tuh dia nggak bisa kepake atau dummy. Tapi kalau misalnya dilihat kayaknya sih dia pakai bahan metal juga sih, walaupun ini nggak bisa digeser-geser untuk sebelah kanan ya. Untuk bagian samping sebelah satunya itu dia ada selektor sebelah sini, yang dimana selektornya itu dia berat. Kalau misalnya dirasa ini selektornya cukup berat, dan dia ada modenya itu safe, kemudian semi atau single satu-satu, dan juga full auto. Untuk mag release-nya itu sendiri, dia model stylenya juga berbeda dari mag release M4 pada umumnya. Dia ada stylenya lah, jadi kelihatan makin cakep juga. Di sini ada tulisan SLR, dan untuk bolt catch-nya itu dia dummy, jadi nggak bisa kepake. Dan untuk bagian triggernya itu tuh nggak seperti M4 pada umumnya. Dia itu bentuknya itu tuh lebih apa ya? Lebih cakep. Pakai bahannya sih aluminium kayak CNC. Kalau dilihat diperhatiin tuh kayak CNC-an. Dan dia bentuknya itu tuh cakep banget, hampir flat ya. Dan untuk pistol gripnya sendiri dia pakai Magpul tipe MOA. Yang di sebelah kiri tulisannya Magpul dengan logonya. Dan untuk sebelah kanan ada tulisan MOA Made in USA, yang dimana ini keren banget. Dan untuk di dalamnya jelas kita bisa ngecek si dinamonya itu sendiri yang ada di dalam sini. Dan untuk charging handle itu kira-kira bentuknya seperti ini. Dia juga beda daripada M4 pada umumnya. Kalau misalnya diperhatiin kayaknya sih dia kayak ambi ya, tapi ternyata enggak, karena di sebelah kiri tuh ada si ininya ya. Jadi kira-kira kayak gini. Dan ketika kalian ngokang, kita akan buka si bagian dust covernya itu sendiri. Nah kayak gitu, yang dimana dalamnya untuk si bagian boltnya, dummy boltnya itu tuh warnanya tuh emas-emas gitu, dan ada tulisan SLR. Ini cakep banget, jadi kalian bisa sombong nih. Ini kayak unit gimana gitu, kayak gel blaster gimana gitu, ada tulisan kayak gininya. Dan si untuk charging handle-nya itu dia juga ada fungsinya itu untuk namanya mag prime. Jadi untuk naikin gelnya itu tuh yang ada di mag biar naik, jadi kalian nggak usah kayak dry fire dulu baru bisa ngeluarin si gelnya itu sendiri. Dan untuk bagian popor atau brace kayak gitu, ini seperti ini bentuknya, dan aku suka banget karena berbeda daripada unit pada umumnya. Kita pakai popor pada umumnya, ini beda. Dia itu sistemnya tuh seperti ini. Kalau misalnya ini di sebelah sini itu dia ada tombol untuk mundurin si dia ini. Nah, kira-kira panjangnya tuh cuma segini doang nih panjangnya. Dan ini termasuk agak pendek ya loh. Tapi kalau misalnya unit ini memang dipakai buat CQB, jadinya sepanjang ini udah enak banget sih. Dan untuk si bagian rodnya itu dia pakai bahannya full metal, tapi ini pakainya si bahannya juga pakai full nilon juga, seperti body dan juga wrist dia pakai full nilon. Untuk trigger, selektor, mag release, bolt catch. Dan untuk masukin si baterainya itu dia ada di belakang ya. Jadi si tuasnya yang sebelah kiri itu buat maju mundur, tapi di bagian samping juga buat ngeluarin. Jadi kita pencet dua-duanya buat ngelepas ini tuh.
Jadi di bagian belakang itu ada untuk buka bagian kompartemen bagian baterai. Dan setelah aku tonton di beberapa YouTube, itu dia sedikit berbeda daripada SLR sebelumnya. Ini by the way batch yang baru. Kalau misalnya aku udah tanya ke sellernya itu tuh ini batch yang baru. Itu dia bagian dalamnya itu tuh kayak pinion, gear setnya itu semua udah pakai bahan metal. Yang dimana sebelumnya kalau nggak salah tuh pakai bahan nilon. Jadi itu salah satu kelebihan banget sih. Kalian bukanya bisa pakai koin, atau malah kalian ketika supir pakai ini atau gameplay pakai ini, kalian nggak usah nyopot ngemasang si bagian tutupnya, itu nggak masalah. Dan di sini kita bisa pasang si baterainya itu sendiri. Dan untuk baterainya karena pendek, jadi kita bisa masukinnya lebih gampang lagi. Jadi untuk konektornya tuh juga dia pakai stylenya yang kayak gini bentuknya, namanya ini. Dan mungkin ke depan juga bakalan ganti pakai tip plug-in kayak gitu dan pakai baterai LiPo yang lebih proper lagi. Dan kita bisa pasang bagian belakangnya ini. Dan kira-kira seperti ini. Dan sekarang kita mau coba suaranya kalau di single itu gimana ya. Ini by the way nggak ada gelnya, nggak ada mic yang nggak kupasang. Tapi aku mau jaga-jaga pakai si safety glass yang disediakan ya. Jadi cari aman aja. Solid, suaranya tuh solid banget, walaupun emang trigger travelnya itu tuh panjang, jauh, karena dia pakainya juga pakai switchnya tuh yang biasa, bukan yang micro switch kayak gitu-gitu. Jadi dia travelnya agak panjang, tapi nggak apa-apa. Tapi suaranya solid. Dan sekarang kita coba pasang si full autonya itu, kayak gimana suaranya. Untuk full autonya sendiri dia lumayan kenceng ya, lumayan roughnya lumayan banget loh, kayak gini. Ini kalau misalnya pakai buat cek EB itu enak banget sih, dan kalian bisa lihat sendiri kayak gitu suaranya. Dan sekarang aku saatnya mau masang beberapa aksesoris yang ada disediakan di sini. Bakalan kupasang di sini. Untuk bagian depan semuanya bakalan kurakit semuanya, jadi makin cakep. Oke, untuk bentuknya itu kira-kira seperti ini. Ada hand stopper bagian depan, ada front dan rear sight, yang dimana ini cakep banget untuk bentuknya itu karena dia pakai magpul. Ada gini untuk si bagian charging handle-nya itu sendiri. Dan untuk stylenya itu beneran enak banget, cakep banget. Walaupun nanti ke depan aku juga bakalan pakai red dot, bukan pakai si front atau rear sight-nya itu sendiri. Dan di sini bagian depan juga bakalan aku lepas karena aku pakai kamera di depan, scope cam. Jadi untuk bagian basicnya aja yang ketika kalian dapat itu bentuknya seperti ini, dan ini cakep banget. Dan kalau misalnya kalian pengguna sling, tenang aja, bagian belakang itu ada untuk sling point-nya 1 biji, dan untuk di bagian depan dia juga ada sling point kayak gini sebelah depan sini. Dan untuk bagian sini dia lubang kayaknya buat sling point, tapi kalau misalnya bisa dilihat ini tuh dia nggak bisa ya, kayak gitu. Dan di sini aku bakalan ngetes pakai gelnya tuh sendiri, yang dimana aku udah ngerendam, aku ganti kacamata by the way. Akhirnya punya, cakep banget sih. Walaupun cuma masukin gelnya doang loh, tapi aku seneng banget. Nah ini dia. Dan ini ya, si gelnya itu kelihatan dari si windownya ini. Jadi dia transparan, jadi kita bisa lihat kira-kira dia seberapa. Untuk masukin biasa kayak gini. Dan aku sukanya dia juga mag release-nya tuh dia mag-nya itu tuh jatuh kayak gitu. Jadi nggak yang harus ditarik, tapi kalian kayak gini, ini diginiin dia jatuh. Jadi nice banget. Kemudian karena si gelnya baru di sini, untuk naikinnya tuh pakai si charging handle-nya tuh, yaitu namanya Mag Prime itu tadi ya. Kita tinggal tarik sampai si gelnya itu tuh naik sini dan siap tembak, daripada kita dry fire terus. Jadi kita pakai Mag Prime-nya itu. Kayaknya sih udah sih. Dan ini saatnya langsung aku coba tembak ya. Tes dulu. Untuk FPS-nya sendiri, karena aku nggak punya Chrono, tapi aku udah search dari beberapa sumber, dari banyak sumber, itu dia FPS-nya tuh stabil di angka 260 fps dengan RAW kalau nggak salah sekitar 14 sampai 16 RPS. Dan feel-nya itu cakep banget, parah. Full auto. Ya, aku udah tanya beberapa temanku juga yang dia pemain Gel Blaster untuk cari unit yang pengen langsung dipakai buat skirmish, dan emang beneran unitnya tuh cakep dan juga yang didapetin juga banyak banget. Itu salah satunya adalah Jingji SLR CGB ini, yang dimana menurutku emang overall ini cakep banget sih. Dan untuk badge yang baru, kalau nggak salah pinion, gear setnya itu dan piston titnya itu udah pakai metal, yang dimana dia juga bakalan lebih awet lagi. Dan untuk gearboxnya tuh dia pakai nilon ya,
bukan metal tapi pakai nilon, dan dimana itu udah lebih dari cukup. Kalau misalnya kita pakai gel blaster sih santai aja lah, FPS-nya tuh sekitar 260 itu tuh udah enak banget gitu loh. Lagian unit yang dipakai buat CKB, kita main save aja, FPS nggak usah gede-gede. Lagian kalau misalnya terlalu besar, bisa juga si gelnya itu bakalan ancur di perjalanan atau bagian depan ya ancur lah, jadi kayak percuma. Feel triggernya walaupun panjang tapi juga tetap enak, solid kayak gitu. Suaranya mantep, mic frame-nya mantep. Unit ini overall untuk semuanya aku sangat puas dari unit ini kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, kalian bisa langsung di Tokopedia aja, searching aja Jingji SLR, kalian bakalan nemuin itu banyak banget. Dan untuk ini warna hitam, untuk badge yang baru 10 dari 10 sih. Cakep banget untuk unit yang aku baru belajar masuk gel blaster. Unit ini cakep banget. Jadi kalau gitu itu aja guys videonya. Kalian cek aja di Tokopedia untuk beli, dan kalian bisa kalau misalnya beli beberapa aksesoris, misal kalian cari hop up atau cari chamber, dan misal buat gel blaster juga kalian bisa cek di deskripsi ada Ronin Creative Works. Dan kalau misalnya kalian pengen cari unit spring, kalian juga bisa cari di RA All Shop atau Airsoft Spring Jogja. Kalian tunggu aja aku main gameplay pakai unit ini yang cakep banget, yang enak banget buat CKB-an. Jadi langsung tunggu aja, nanti bakalan aku sering buat main gameplay pakai unit ini. Yaudah kalau gitu itu aja guys videonya. Seperti biasa, mohon maaf ini videonya sangat panjang karena aku sangat-sangat exciting dengan unit gel blaster ini. Yaudah kalau gitu seperti biasa guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And like always, have a nice day. Thank you for watching. See you.